Halo, selamat sore. Hari ini saya akan membahas terkait dengan di geopolitik terbaru, terkait dengan sebenarnya beberapa hari yang lalu, Perdana Menteri Kanada yang baru itu berbicara di Forum Ekonomi Dunia, World Economic Forum, Davos, dan pembicaraan itu mencengangkan banyak pihak. Banyak sekali pihak yang terbelalak matanya dengan apa yang diucapkan oleh Perdana Menteri Kanada. Seorang Mark Carney ini mengatakan bahwa integrasi dunia internasional atau tatanan hukum internasional maupun perdagangan perdagangan internasional ini pada akhirnya endingnya adalah integrasi tersebut adalah sebuah retorik yang fake atau fiksi ataupun palsu. Itu dikatakan oleh seorang pemimpin Kanada di depan hadapan banyak sekali pemimpin-pemimpin negara di dunia ini di World Economic Forum di Davos. Dikatakan bahwa integrasi yang Anda katakan selama ini, Anda gadang-gadangkan selama ini, bahwa akan terjadi perdagangan integrasi ekonomi multilateral, itu endingnya adalah sebuah kebohongan, sebuah angan-angan yang palsu. Yang mana kenapa hal ini disampaikan oleh Mark Carney ini tadi, dikatakan bahwa apa sebenarnya yang dirasakan oleh Kanada? Apa yang sedang dirasakan oleh Kanada? Di mana sebenarnya dari dulu Kanada ini bergantung terhadap ekspornya ke Amerika. Karena 70% lebih ekspor Kanada ini ditujukan ke negara Amerika. Dan tiba-tiba beralih kepemimpinan kepemimpinan Presiden Amerika ini ke Donald Trump, tiba-tiba saja Donald Trump mengatakan kita harus mengenakan tarif sebesar 25% hingga sampai mencapai sekian puluh persen, 80 atau 100%, dikarenakan tuduhan bahwa Kanada ini mengirim fentanyl ke wilayah Amerika dan banyak imigran gelap yang melintasi border melalui Kanada. Tuduhan yang tidak berdasar. Dan mana ada lagi perkataan bahwa Donald Trump bahwa Kanada harus dijadikan negara bagian dari Amerika Serikat atau mengatakan Kanada itu harus dicaplok oleh Amerika dengan secara tidak langsung. Ini menyebabkan Mark Carney ini merasa bahwa loh, dulu Anda Amerika yang menciptakan kita harus menghormati, kita tidak boleh proteksionisme, kita harus saling perdagangan harus saling menguntungkan. Tapi kenapa sekarang mengatakan bahwa Kanada ini mengambil untung yang besar dari perdagangan terhadap Amerika Serikat dan Amerika Serikat merasa rugi. Jadi dasar ini tadi dasar hal tersebut yang mendasari Mark Carney menyampaikan bahwa integrasi perekonomian internasional ini tadi atau tatanan hukum internasional yang selalu digadang-gadang ini adalah hanya sebuah fiksi yang retorik, yang sebenarnya ini juga menyindir Amerika Serikat. Dikatakan bahwa hati-hati, dikatakan oleh Mark Carney bahwa hati-hati, apa yang Anda percayai selama ini terkait dengan integrasi ekonomi, bahwa negara akan saling membutuhkan satu sama lain dan mereka akan saling menghormati dan mereka akan saling berinteraksi dan berdagang dengan kaidah-kaidah yang ditentukan, itu semua hanyalah ilusi. Oke, saya katakan sekali lagi bahwa integrasi ekonomi yang dulu digadang-gadang akan mempererat hubungan satu negara dengan negara lainnya, itu semua adalah ilusi. Oke, dan sekarang integrasi ekonomi itu dijadikan alat atau senjata. Saya jelaskan lebih detail bagaimana integrasi ekonomi itu dijadikan alat atau senjata. Seperti yang kita ketahui bahwa Amerika pada saat ini memegang lisensi untuk chip artificial intelligence yang terbaik di dunia, oke, dengan prosesor Nvidia-nya. Tapi karena akan terjadi perang dagang, perusahaan dilarang untuk melakukan penjualan chip tersebut kepada negara China. Dan berikutnya, China juga melawan dengan tidak akan memberikan material yang dibutuhkan oleh pabrik-pabrik chipset untuk membuat sebuah chipset dengan tarif yang lebih tinggi.
Oke. Jadi saling balas-membalas, karena pada dasarnya pada saat ini, setiap negara itu memiliki supply chain tersendiri. Contoh kita sebutkan di Taiwan. Taiwan memiliki supply chain terkait dengan chipset. China sendiri punya supply chain terkait dengan material untuk membuat sebuah chipset. Jadi semua negara itu sebenarnya punya keunggulan kompetitif sendiri. Dan maksud dari integrasi ekonomi dulunya adalah negara, biarkan tiap-tiap negara itu berkembang, biarkan setiap negara itu memiliki kelebihan atau keunggulan kompetitif sendiri-sendiri. Tapi ternyata setelah Donald Trump masuk ke dalam bursa presiden Amerika dan menjadi presiden, semua ini berubah. Integrasi ini dijadikan senjata. Oke, seperti kebutuhan Kanada terhadap pasar di Amerika, bahwasanya 70% lebih ekspor Kanada itu ke Amerika. Dan tiba-tiba Trump menggunakan alat tersebut sebagai senjata untuk membuat sebuah pemerintah di Kanada untuk tunduk terhadap kebijakan itu dengan tarif yang awalnya 25%, sekarang ketika Kanada mau mengintegrasikan perdagangan dan ekonominya dengan China, ancaman baru lagi dilontarkan oleh Trump bahwa kalau umpama sampai Anda berdagang dengan China, Anda melakukan hubungan bilateral ekonomi dengan China, kita akan mengimpos tarif 100% terhadap ekspor dari Kanada menuju Amerika Serikat. Inilah yang sebenarnya disampaikan oleh Mark Carney, Perdana Menteri Kanada ini, bahwasanya nilai-nilai itu sudah tidak ada lagi. Jangan sampai Anda terbuai dengan nilai-nilai yang fiksi ini tadi, yang halusinit, yang berhalusinasi dengan hal-hal tersebut. Ya, sebenarnya Anda sekalian juga paham seperti apa yang terjadi di Palestina dan Israel. Ketika terjadi peperangan yang melakukan genosida yang menyebabkan puluhan ribu nyawa meninggal begitu saja, tidak bisa dilakukan sebuah kebijakan yang menyatakan Presiden Israel itu sebagai penjahat perang karena adanya veto dari negara Amerika. Ya, seperti inilah kenyataan di dunia, bahwa disampaikan juga oleh Mark Carney, setiap negara pada saat ini harus memikirkan kepentingannya sendiri-sendiri dan berusaha untuk menyediakan segala kebutuhannya di dalam negeri. Ya, oke. Ini adalah sebuah informasi yang disampaikan pada pemimpin-pemimpin di Davos, dan semua orang terbelalak. Karena bisa jadi integrasi yang di gadang-gadang ini sebenarnya adalah alat atau senjata. Seperti itu. Yang disampaikan oleh Mark Carney selanjutnya adalah bahwa tiap-tiap negara harus membentuk autonomi atau independensi terhadap unsur-unsur penting dari sebuah negara, yaitu nomor satu terkait dengan keamanan atau security of food. Oke. Nomor dua, security of minerals, terkait dengan besi, baja. Oke. Selanjutnya adalah security of energy dan security of finance and supply chain. Jadi negara itu sekarang harus memikirkan unsur-unsur tersebut agar bisa bertahan. Karena dunia yang ke depan ini, oke, ketika aturan atau tatanan hukum tidak lagi memproteksimu, maka Anda harus memproteksi diri Anda sendiri. Karena tatanan hukumnya, tatanan integrasi ekonominya semuanya dihianati. Yang mana dulu menjunjung pasar bebas, sekarang malah menjadi proteksionisme. Yang dulu open market, sekarang jadi isolasi. Gitu, seperti itu. Jadi muncul juga dunia yang akan lebih miskin, lebih fragile, dan tidak akan bertahan lama dalam kondisi seperti ini. Kalau umpama ini bertahan seperti ini terus, dunia akan semakin fragile. Negara-negara akan mementingkan kepentingannya masing-masing, dan ini wajar. Karena memang kalau kita kembali ke teori negara, teori internasional, hubungan internasional, sebenarnya semua negara itu memiliki kepentingan bagi dirinya masing-masing gitu kan. Ketika itu kepentingannya menguntungkan, ya otomatis dia akan berinteraksi. Ketika itu tidak menguntungkan dia, ya dia akan mencari hal lain. Dan ini wajar dalam tatanan hubungan internasional ini, ya seperti ini memang adanya. Gitu. Hanya saja selama ini kita dibutakan dengan yang namanya integrasi ekonomi, tatanan hukum dunia, seperti itu. Yang sebenarnya ini ilusi.
itu hanya terjadi pada negara-negara kecil, tapi negara superpower merasa tatanan hukum dan nilai-nilai ini tidak berlaku bagi dirinya. Dan ini diperparah lagi dengan Amerika yang semena-mena melakukan tarif, terus adanya cut off supply chain seperti saat ini. Jadi Kanada pada saat ini mulai sadar bahwa tatanan lama itu sudah tidak lagi berlaku. Sudah tidak ada lagi namanya nilai-nilai integrasi ekonomi, karena integrasi ekonomi ini bisa dijadikan senjata. Di setiap negara pada saat ini harus kembali ke teori lama, bahwa setiap negara itu harus mementingkan dirinya sendiri dalam kondisi seperti ini. Nilai-nilai itu sudah hilang, sudah berlalu. Karena mulai setiap negara akan berinteraksi bilateral, bukan lagi multilateral. Mereka akan berdagang atau berinteraksi sesuai dengan kepentingannya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dengan waktu yang agak panjang ini. Demikian, terima kasih banyak. Selamat sore.